Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Purnamasari. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Di sini saya akan melaksanakan proses pembelajaran UKIN di SMK Negeri 1 Talang Ubi, Pali. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, artinya kita bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa, seseorang silakan pimpin baca doa. Siap, mari kawan-kawan dapat kita beragama dan saya sama-sama berdoa. Baik. Doa selesai. Terima kasih. Baiklah. Di sini siapa saja yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya? Ya, hadir semua. Ya, alhamdulillah ya bisa hadir semua pada hari ini. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Nah, baiklah anak-anak, sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Ya, kalau sudah siap, artinya buku-buku yang berhubungan dengan bahasa Indonesia, kemudian alat tulisnya silakan diletakkan di atas meja. Dan juga perhatikan kelengkapannya. Ya, yang memakai seragam, pakai dasi, ya, bajunya dirapikan. Kemudian lingkungan kelasnya, ya, lingkungan kelasnya silakan dilihat apakah ada sampah. Kalau ada sampah silakan letakkan di kotak sampah. Ibu kasih waktu 1 menit, silakan. Sudah siap? Siap ya? Harus siap ya hari ini. Nah, untuk mengecek kesiapan kita seperti biasa, Ibu mau cek kefokusan kalian dulu terlebih dahulu. Nah, Ibu ada satu permainan seperti biasa ya. Seperti biasa, ikuti apa yang Ibu katakan. Sekarang siapkan tangannya di depan seperti ini. Relax dulu. Relax ke samping, ke atas, ke depan lagi. Oke, siap. Letakkan tangan di samping. Nah, ulang lagi. Relax, fokus. Oke, letakkan tangan ke atas. Ya, tepuk tangan. Ya, alhamdulillah ya sudah bisa fokus dalam 2 kali percobaan. Oke. Nah, pada hari ini ya kita akan mempelajari materi baru. Kalau kemarin kita sudah pernah membahas tentang materi teks eksposisi, hari ini kita akan mempelajari tentang teks anekdot. Nah, sebelumnya ya pernah tidak mendengar kata anekdot? Pernah. Apa itu anekdot kira-kira menurut kalian? Apa itu anekdot kira-kira? Yang berisikan dialog
Cerita apa saya kasih? Cerita lucu. Ada yang lain? Apa itu anekdot? Yang seperti apa anekdot itu kira-kira? Ya. Jadi anekdot itu adalah cerita lucu ya, di mana tujuannya itu untuk menyindir. Ya, menyindirnya dengan cara halus. Nah, itu materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, sekarang tujuan pembelajaran kita ya, dengan mempelajari materi teks anekdot ini, yang pertama kita bisa mendata pokok-pokok isi anekdot, kemudian mengidentifikasi penyebab kelucuan anekdot, kemudian menganalisis kritik yang disampaikan dalam anekdot dan menyimpulkan makna tersirat yang ada dalam anekdot tersebut. Ya, jadi ini tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kemudian ada manfaat pembelajaran. Tentunya setiap kita belajar sesuatu pastinya harus ada manfaatnya untuk kehidupan kita. Nah, ini manfaatnya. Dengan mempelajari anekdot, kita bisa belajar bagaimana memberi kritik atau sindiran dengan cara yang halus dan tidak menyakitkan seseorang. Nah, jadi sudah terbayang ya, anekdot itu apa? Dari tujuannya ya, dari manfaatnya sudah terbayang bagaimana anekdot tersebut. Tuh ya. Nah, kegiatan pembelajaran kita hari ini yang pertama itu kita akan menganalisis masalah yang dipelajari ya, seperti biasa kita gali dulu masalahnya, apa yang menjadi masalah pembelajaran kita. Kemudian berdiskusi secara berkelompok untuk mengerjakan LKPD. Kemudian mempresentasikan hasil karya dan memberikan tanggapan atau masukan pertanyaan atas presentasi yang dilaksanakan. Itu kegiatan yang akan kita lakukan pada pembelajaran hari ini. Sekarang melaksanakan penilaian awal. Nah, seperti yang sudah Ibu kasih tahu ya, bawa HP semuanya? Bawa kan? Nah, silakan siapkan handphonenya, buka Google atau Google Chrome, boleh. Ketik ini linknya. Sudah bisa? Silakan diisi sesuai nomornya. Kasih nama kelas. Silakan tulis namanya, kelasnya, kemudian isi. Itu ada 4 soal di situ. Isi sesuai pengetahuan kalian. Ada yang dapat nilai 100? Ada? Ya. Coba, siapa yang dapat 100 di sini? 1, 2. Yang dapat 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 sudah. Kira 10 ya, berarti sudah 50% dari kita itu bisa mendapatkan nilai yang baik. Oke, kita lanjutkan dulu. Oke, silakan disimpan dulu HP-nya. Simpan kembali. Kita fokus lagi ke pembelajaran. Jadi itu adalah penilaian awal kalian sebelum melihat materi atau mempelajari materinya. Nah, sekarang di sini ada contoh sebuah anekdot. Ya. Nah, ini ada contohnya. Silakan diperhatikan.
Oke, itu salah satu dari contoh anekdot. Nah, jadi ini merupakan salah satu contoh dari anekdot. Nah, sekarang dari video yang telah kalian simak tadi ya, dari video yang telah kalian simak tadi, kira-kira bercerita tentang apa videonya? Ya, Meza, apa? Bercerita tentang 4 orang siswa yang sedang memakan bakso. Bercerita tentang 4 orang siswa yang sedang makan bakso. Oke, Malik? Bercerita tentang 4 orang siswa yang memberikan sindiran kecurangan dalam pemilu. Oke, bercerita tentang sindiran. Nah, sekarang kira-kira apakah itu benar? Ada tanggapan lain? Tidak ada. Semuanya sama pendapatnya. Ya, jadi di dalam cerita itu ya, kalau kita sekilas lihat, itu memang terlihat seperti mereka sedang menikmati sebuah semangkuk bakso, ya. Nah, tetapi di balik dari celotehan mereka, ya, di balik dari perkataan mereka, itu mengandung satu unsur sindiran. Di situ, sindiran dalam bentuk cerita yang lucu. Nah, kemudian dari video yang telah kalian simak, adakah hal yang lucu disampaikan di situ? Ada di bagian mana? Salsa, coba. Pernyataan Bu Esaria terdapat pada pernyataan yang disampaikan oleh Adi. Kamu mau tahu nggak suapan apa yang lebih enak dari ini? Dan apalagi kalau bukan suapan amplop. Tinggal milih dapat duit banyak, lalu. Oke, tinggal milih dapat duit banyak, gitu ya. Sambil mengeluarkan amplop dari yang berisi uang. Nah, di situ kata Salsa ada hal yang lucu disampaikan. Ya, kira-kira itu benar enggak unsur kelucuannya? Iya, benar ya. Jadi sekilas dia hanya berbicara seperti biasa, tapi di situ merupakan sindiran, ya, yang mengandung unsur kelucuan. Katanya, mau tahu tidak apa yang lebih enak dari suapan ini? Ya, yang lebih enak pasti suapan amplop. Apa itu amplop kira-kira? Duit, ya, uang, ya. Nah, itu unsur kelucuannya. Apa yang ingin disampaikan? Kira-kira apa yang ingin disampaikan, Septi? Video tersebut menyampaikan tentang sindiran tentang memberikan uang sokongan dalam pemilu. Oke, sogokan ya. Sogokan dalam pemilu. Ada lagi? Ya, Eltira? Video tersebut menyindir kecurangan memberikan sogokan yang sudah menjadi rahasia umum saat akan berlangsungnya pemilu. Oke, tentang sogokan juga. Ada lagi? Salsa? Video tersebut menyindir kebiasaan calon pemimpin rakyat yang memberikan sogokan seluruh. Oke, tentang sogokan juga. Kira-kira benar tidak menurut pendapat teman kalian tadi? Benar ya. Jadi semuanya itu merupakan sebuah sindiran untuk menyindir orang-orang yang memberikan sogokan dalam sebuah pemilu. Ya, jadi di situ tentang sindiran anekdot yang telah kalian saksikan. Nah, sekarang ada tidak makna tersirat atau pesan yang disampaikan? Ada. Coba yang itu dulu. Iya. Oke. Nah, jadi dari video tersebut ya memang ada pesan yang ingin disampaikan, yaitu agar kita tidak memberikan sogokan di dalam pemilu tersebut ya. Tuh ya, jadi kira-kira terbayang tidak bagaimana anekdot itu dari video ini? Bisa ya? Nah, sekarang ini tadi pertanyaannya yang sudah kita bahas tadi. Nah, dalam video tersebut sini ya dijelaskan ada sindiran yang ingin disampaikan, yaitu sindiran yang sudah menjadi rahasia umum saat menjelang pemilu. Semua orang tahu kan, kalau yang mau jadi pemimpin itu pasti ada saja oknum, tidak semua,
ada saja yang memberikan uang sogokan. Kemudian di situ ada kata amplop. Ya, ada kata amplop, ya. Kata amplopnya kan dikeluarkannya tadi, itu maksudnya di sini adalah uang sogokan, ya, atau uang tutup mulut atau uang upah lah seperti itu ya. Itu amplop. Kemudian di sini ada mengandung makna tersirat. Ya, di sini makna tersiratnya itu masyarakat janganlah kita terpengaruh hanya karena iming-iming uang seperti itu. Jadi sesuaikan. Kalau kita mau milih si A ya sudah si A, tidak usah terpengaruh dengan uang tersebut. Nah, kemudian di sini ada video pembelajaran. Silakan kalian simak dan catat apa yang disampaikan di dalam video tersebut. Ya, baiklah. Jadi itu adalah video pembelajaran tentang materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu teks anekdot. Nah, dimana tadi apa yang ditampilkan di video tersebut? Yang pertama, yaitu membahas tentang mendata pokok-pokok anekdot. Oke, isi anekdot. Kemudian apa lagi? Mengidentifikasi. Oke. Penyebab kelucuan atau yang disebut dengan unsur humor di situ ya. Kemudian apa lagi yang ketiga? Perbedaan humor dan ya, kemudian ya, kritik yang disampaikan di dalam anekdot ya. Nah, jadi ini merupakan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, sampai di sini ada tidak yang mau ditanyakan dari tampilan mulai dari video tadi, video di awal tadi, kemudian video pembelajaran ini? Ada tidak yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Di sini, nah, perhatikan penjelasan materi berikut. Tuh ya. Besarkan dulu. Sekarang dari video tadi ya, di awal kita sudah melihat videonya ya. Video tentang contoh dari sebuah anekdot ya. Nah, mungkin kalian sudah sedikit terbayang apa itu anekdot. Nah, sekarang pengertian dari anekdot itu ialah ya, tadi kan di awal sudah ditanyakan,
cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Nah, jadi anekdot itu bercerita tentang cerita lucu ya. Tetapi di balik kelucuannya itu adanya unsur kritik atau sindiran yang ingin disampaikan ya tentang orang penting atau tokoh masyarakat ya berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Nah, jadi itu anekdot ya. Jadi kalau kalian mendengar contoh dari anekdot misalnya ada humor yang membahas tentang orang penting ya yang menyindir kira-kira, nah itu namanya anekdot ya. Nah, apa perbedaannya dengan humor? Kalau humor itu hanya seperti cerita lucu biasa. Tapi kalau dia anekdot, dia memiliki pesan tersirat yaitu menyindir seseorang dengan cara yang halus. Itu anekdot. Nah, tadi sudah dijelaskan di video tadi. Itu mendata pokok-pokok isi anekdot. Ya. Di sini kita membuat pertanyaan-pertanyaan sebagai dasar untuk menganalisis anekdot. Tuh ya, cara mendata pokok-pokok isi anekdot. Nah, ini contohnya tadi di video tadi. Nah, kemudian penyebab kelucuan anekdot sudah dibahas juga di dalam video tadi juga. Penyebab kelucuannya dapat dilihat dari aspek kebahasaan katanya tadi ya. Kebahasaan yang singkat tetapi mengena. Tidak disampaikan secara langsung, artinya secara tersirat saja ya tadi. Hal ini dilakukan untuk menghindari konflik antara pihak yang menyampaikan sindiran dengan pihak yang disindir. Ya, nah seperti tadi, ini contoh tadi ya. Kursi itu makna idiomatisnya itu jabatan. Kemudian takut kursinya diambil orang, itu makna idiomatisnya takut jabatannya direbut oleh orang lain. Oke. Sekarang sebelum kita masuk ke kelompok kita, kelompok belajar, ada tidak yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Kira-kira? Tidak ada? Sudah jelas? Sudah paham apa itu anekdot? Oke, sampai di sini paham ya. Baiklah, kalau paham, nah, kita masuk ke kelompok diskusi. Nah, di sini kalian sudah duduk berdasarkan kelompok kalian masing-masing. Nah, nantinya ya, kelompok-kelompok kalian ini akan mengerjakan LKPD. Ya, artinya ada tugas yang harus diselesaikan. Ya, ini yang harus kalian selesaikan ada 5 soal. Ya, nanti akan menganalisis sebuah teks, kemudian kalian mengisi soalnya berdasarkan teks tersebut. Ya, nanti bekerja sama antara satu orang dan satu orang yang lain. Ya, antar anggota kelompoknya harus kerjasama di situ ya. Nah, sekarang Ibu bagikan LKPD-nya. Silakan diisi nama-nama anggotanya. Silakan diisi berdasarkan nama-nama anggota kalian masing-masing. Oke, semuanya terlibat aktif ya dalam pengerjaan LKPD. Nah ya, kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Oke? Bisa ya? Kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Silahkan dikerjakan LKPD-nya. Di situ sudah ada langkah pengerjaan. Yang pertama yang kalian harus lakukan yaitu membaca teks anekdot. Kemudian menjawab pertanyaan yang ada di LKPD-nya.
Silakan dikerjakan. Semuanya membantu dalam pengerjaan LKPD. Ya, silakan dikerjakan LKPD-nya masing-masing. Di sini Ibu akan menilai diskusi kalian, ya, diskusi antar kelompok, siapa yang aktif, siapa yang hanya duduk saja, ya. Jadi semuanya terlibat aktif, nak, kalau mau nilainya ada dalam nilai diskusi ini. Nomor 1 itu tentang pengertian anekdot. Silakan dibuka bahan ajarnya, ya, di situ ada pengertian anekdot. Silakan dituliskan, nanti kalian jelaskan apa maksudnya. Kemudian soal yang kedua itu bagaimana cara mendata pokok-pokok. Situ. Silakan didata. Misalnya kelompok 1 yang tampil, kalian nanya. Nanti mereka jawab, kan? Kalau kalian mau nanya kelompok 1 atau kelompok 2 yang tampil, kalian tanya. Ya. Nah, yang ini paham LKPD-nya? Nomor 1 kan pengertian. 2, 3, 4, 5. Silakan. 3, 4, 5. Oke. Nah, ini nomor 1 sudah ketemu jawabannya? Sudah, Bu. Sudah. Nomor 2, 3, 4, 5. Iya. Ini soalnya. Isiannya di sini. Ya. Silahkan dikerjakan. Sudah. Ya. Yang mempresentasikan itu harap suaranya lantang, ya. Jadi bisa didengar oleh semua orang. Kemudian yang menanggapi dan bertanya juga. Yang mau memberikan tanggapan silahkan suaranya agak sedikit besarkan, ya. Ya. Sudah selesai semuanya? Oke, baiklah, kalau sudah selesai silahkan kelompok pertama. Sekarang kelompok 2, silahkan presentasikan soal nomor 2, jawaban nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin Kelompok 2. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dan akan disampaikan oleh Mirza Julia. Oke, silakan penyajinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan hasil diskusi kami tadi. Pokok-pokok isi anekdot. A. Masalah yang dibahas. Dari cerita atau lembar soal, kita bisa melihat masalah yang dibahas adalah wakil rakyat yang tertidur saat rapat. B. Siapa yang dibahas? Di sini kita membahas tentang wakil rakyat. Bisa kalian lihat di teks bacaan atau lembar soal yang kalian lihat. Baiklah, itu saja presentasi dari kami. Silahkan dilanjutkan oleh Selfie sebagai pemberitahuan. Ya, oke. Baiklah, dari kelompok yang lain, adakah yang mau memberikan jawaban? Sudah dipersilakan oleh kelompok kedua. Mau memberikan jawaban? Iya. Dari kelompok 4, Malik, silakan Malik. Waalaikumsalam. Dari kelompok 4, apa yang disampaikan oleh kelompok 2 menurut kelompok kami sudah baik dan benar. Yang di sini ditanya kepada kelompok 2, menurut kelompok Anda apakah itu hanya untuk menyampaikan sindiran kepada pejabat dan rakyat saja? Jelaskan. Oh ya, apakah tadi apa? Apakah sindiran? Apakah anekdot hanya menyampaikan sindiran, ya? Ya, silakan dijawab. Menjawab anggapan dari kelompok 4. Menurut kelompok kami, anekdot tidak hanya ditujukan untuk menyampaikan kritik kepada penjabat dan wakil rakyat saja, tapi ditujukan juga untuk seluruh masyarakat, terutama tokoh publik dan
masalah yang menyangkut kehidupan masyarakat luas, seperti kasus-kasus aktif atau masyarakat yang sering menyalahgunakan bantuan sosial, kebiasaan masyarakat membuang sampah dan sebagainya. Oke. Mohon dapat dari jawaban kami. Ya. Terima kasih kelompok 2. Kita beri tepuk tangan, Nak. Silakan kelompok 3. Ya, dulu. Gimana cara apa itu makna idiomatis katanya tadi? Ya, makna idiomatis itu sama dengan makna konotasi. Ya, di mana dia bukan merupakan makna sebenarnya. Tadi contohnya amplop, ternyata artinya itu adalah uang, ya. Kemudian ada makna tersirat. Nah, makna tersirat di sini itu adalah makna yang tersembunyi. Kita tidak bisa mengetahuinya, ya. Kita tidak bisa mengetahui makna tersirat itu kalau kita tidak membaca secara keseluruhan isi teks tersebut, ya. Nah, jadi ini pertanyaannya. Ya. Ini perbedaan anekdot dan humor sudah dijelaskan juga sebelumnya, ya. Yang pertama dilihat dari aspeknya, isi, kemudian fungsinya, kemudian apa tadi ya? Ide cerita, kemudian dari makna tersiratnya. Nah, bisa dibaca di bahan ajarnya. Itu ada 4 aspek yang membedakan anekdot dan humor. Oke. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan, ya. Jadi semuanya tadi sudah memberikan masukan, ya. Kemudian memberikan pertanyaan. Apa yang ditanyakan di LKPD sudah kita jawab semuanya. Oke. Sekarang dari keseluruhan pembelajaran kita hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan ya apa materi yang sudah kita pelajari hari ini? Siapa yang bisa? Silahkan simpulkan. Oke, Meza, silahkan. Hari ini materi pembelajaran yang dibahas yaitu materi anekdot. Ya. Ini mendata pokok-pokok isi anekdot, identifikasi unsur-unsur anekdot, analisis kritik dalam anekdot, dan menyimpulkan makna tersirat dalam anekdot. Ya, jadi itu kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Kita berikan tepuk tangan ke mana? Oke. Nah, sekarang siapkan lagi HP-nya sekali lagi. Tadi kita melaksanakan penilaian awal. Sekarang kita akan melaksanakan penilaian kedua, yaitu penilaian akhir. Ya, di sini. Nah, ini linknya. Silakan dilihat, silakan diketik dan silakan diisi. Soalnya ada 4 sama, ya, isi nama dan juga kelasnya masing-masing. Ya, sekarang post-test. Ya, tadi pre-test namanya, kalau sekarang post-test. Post-test itu dilakukan setelah pembelajaran selesai. Oke. Tadi di pre-test itu 50% mencapai nilai 100. Nah, sekarang kita lihat post-testnya. Ada berapa yang dapat nilai 100 di sini? Oke, yang sudah ada berapa yang dapat 100? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada lagi? Terkendala sinyal ya? Siapa yang terkendala sinyal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, banyak juga yang terkendala sinyal. Oke, baiklah. Nanti kita coba lagi. Tidak apa-apa, nanti kita coba lagi ya. Artinya kalau sudah 9 itu sudah bisa kita pastikan bahwa materi kita itu sudah banyak yang mendapat nilai 100 ya. Ada yang di bawah 100? Ada yang di bawah 100? 75 ada? 75? Itu post-testnya. Semuanya sudah ya? Sudah. Oke, sekarang nah, untuk materi selanjutnya ya. Sebelum kita masuk materi, Ibu mau tanya dulu. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Cukup baik?
Ada tidak yang kesulitan kira-kira? Tidak ada. Kesulitannya di mana? Menjawab soal. Ya, kesulitannya mungkin hanya dalam menjawab soal ya. Tadi post test dan pretestnya terkendala sinyal. Tidak apa-apa, nanti kita ulangi lagi saja. Nah, jadi pembelajaran kita tadi sudah ada videonya ya. Semuanya sudah paham? Ada yang mau bertanya sebelumnya? Tidak ada? Ada? Oke, kalau tidak ada, sekarang untuk materi pertemuan berikutnya itu kita akan membahas tentang struktur dan kebahasaan teks anekdot. Nah, untuk tugasnya di sini carilah satu contoh teks anekdot dari internet, buku, koran, atau majalah. Tulislah teks anekdot tersebut di buku catatanmu dan analisislah sindiran atau kritik yang disampaikan di dalamnya. Itu untuk tugas di rumah dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Oke anak-anak, tetap semangat ya. Ya, kita tepuk semangat dulu. Ingat tidak tepuk semangat? Ingat ya. Oke, 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Ya, tepuk tangan. Jadi itulah pembelajaran kita hari ini. Pada hari ini kita sudah membahas tentang anekdot ya, di mana kita mendata isi anekdot, kemudian mendata unsur kelucuannya, kemudian mendata kritiknya, dan yang terakhir menyimpulkan. Nah, jadi pesan ibu untuk akhir pembelajaran ini, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, lakukan hal positif, dan teruslah raih prestasi ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu ucapkan mohon maaf apabila ada hilaf dan salah kata. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas Hanuruf pimpin baca doa. Siap, baca doa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.